Takut aku sakit hati, padahal udah sering sakit hati. Udah sering disakitin. Udah pengalaman. Karena berapa lama sih di asuransi? Berarti mau 3 tahun. Ah, udah lama juga ya. Oh ya, udah keluar kita juga udah lama ya. Iya. Tapi sebelum aku keluar sih sebenarnya. Ups, I did it again. Waktu itu pernah mau ikut Idola Cilik tapi ternyata umurnya udah lewat. Cuman si Tia kayaknya ada itu ya di TikTok. Ya, gosip. Bahkan lebih sering Bangga tampil banget ya. daripada Senbatsu. Apalagi sepatu lali kemana? Hai Hai guys, kembali lagi di SNK Talk. Tada. Ayen. Itu kompak ya, masih kompak, mantap. Harus Gimana pada nih? ikutan jawab Ayen di sini. Ulang ya. Jawab Ayen ya. 1, 2, 3. Rana. Ayen. Kenapa suara kayak cewek gitu sih kan? Iya ya. Kenapa ya? Padahal cowok semua ya di sini ya. Best. Karena apa kabar? Luar biasa dahsyat. Yes. Biasa dulu kalau tanya apa kabar jawabnya gitu. Yes ya. Iya. Gimana kesibukannya? Lagi sibuk apa Karona? Lagi sibuknya banyak ya. Wah, alhamdulillah sibuk ya. Pengacara, mengambil banyak acara gitu ya. Ini jawab beneran nih. Beneran sama Beneran. hubungan? Oke, jadi kalau aku sekarang selain sibuk mempersiapkan single, sama seperti biasa ya menjalani bisnis di asuransi gitu. Mantap. Sekarang jadi businesswoman ya Karona ya. Benul. Kok bisa sih kepikiran jadi businesswoman sekarang gitu? Soalnya pengen keluar dari zona nyaman sih, Dut. Oh iya betul. Soalnya kan dari joget-joget Iya. jadi businesswoman agak jauh. Belajar melakukan yang kita nggak biasa lakukan gitu ya. Gitu. Tapi susah nggak sih Kak? Kayak misalnya waktu pas baru terjun ke dunia perasuransian itu ada kesulitan apa enggak? Susah banget sih menurutku ya. Karena kan kita biasanya menawarkan apa ya, kebahagiaan. Walaupun kita sedih, kita bete, tetap kita harus bahagia gitu. Bener ya. Betul, Kalau betul. ini kan kita tuh harus yang ikut training gitu-gitu kan, buat kita bisa jelasin ke calon nasabah kita kan tentang kayak mindset asuransi itu gimana, terus ntar jelasin produknya gitu-gitu deh. Terus menjawab kekecewaan mereka kan. Kadang ada yang kecewa gitu kan sama asuransi gitu, mungkin merasa dibohongi atau kayak apa gitu. gitu. Padahal mah ya nanti aku jelasin lah ya. Abis ini gue mau di lobby nih sama Karona. Terus ada nggak sih pengalaman yang susah banget pas lagi narikin nasabah ya sebutnya ya? Narikin juga kayak debt collector. Narikin nasabah. Mengajak apa ya? Prospek. Iya boleh. Prospekin prospek. nasabah Iya. gitu. Ada pastinya kan, karena kan apalagi di Indonesia kayak masih skeptis ya beberapa Iya sih, orang jarang kan, banget. masih banyak yang belum open minded sama asuransi. Jadi Iya, kita betul. tugasnya bukain pikiran orang gitu ya, biar kalau asuransi itu semua orang butuh, semua orang penting, apalagi lagi di pandemi kayak gini kan. Sebenarnya udah better sih semenjak pandemi, justru banyak yang lebih Banyak yang- aware sama asuransi gitu. Betul Jadi sih. kayak lebih gampang menurutku gitu daripada waktu aku awal-awal join ke sana gitu. Betulnya baru sadar karena potong rambut lagi nggak sih, kok kayaknya pendek terus ya? Potongnya kapan ya? Sebelum Imlek. Terus kayak pendek terus gitu. Iya, nagih kan kalau habis pendek tuh. Iya, aku juga sebenarnya kan mau panjangin rambut ya. Terus kemarin tuh bilang mau rapihin doang. Terus pendekan? Naomi ngunjukin fotonya yang kayak bob gitu kan. Terus aku bilang, Kak ini jangan pendek-pendek ya, segini lagi. Ya udahlah. Tapi enak sih, sampoan jadi irit ya, keringin rambut cepet. Kok jadi basah rambut? Iya, soalnya tadi lagi refleks ngeliatin rambutnya kok kayak nggak panjang-panjang. Dicatat juga. Jadi kita dulu. balik lagi ya ke pembahasan Oke. asuransi. Waktu pas awal-awal Karona apa tadi prospek, itu ada nggak sih yang ngeremehin gitu? Ada dong pastinya kan, tapi kan seenggaknya kita kan mulai dari orang-orang terdekat kita kan. Iya, Jadi betul. mereka nggak ngeremehin sih sebenarnya, kayak lebih mungkin takut aku banyak ditolak orang kali ya, takut aku sakit hati, padahal udah sering sakit hati. Udah sering disakitin. Udah pengalaman gitu kan. Jadi kayak ya umum, maksudnya itu wajar ya kalau kayak keluarga yakin kamu jalanin asuransi, pasti banyak ntar penolakan Ya, gitu pasti susah banget kan. Terus aku mikirnya ya udahlah, kan nothing tulus juga, yang nggak rugi apa-apa secara materi juga. Pas masuk sana pas
jalanin bisnisnya kan kita nggak ditarikin modal gitu-gitu kan, jadi ya udah nothing tulus aja. Yang menjadi modal yaitu mental kita harus kuat. Untung gitu. udah kuat kan mentalnya. Udah kuat lah, berarti berapa tahun. Ini Karona berapa lama sih di asuransi? Berarti mau 3 tahun. Ah udah lama juga ya. Oh ya udah kuat dikit juga udah lama ya. Iya. Tapi sebelum aku keluar sih sebenarnya. Oops, I did it again. Tadi kan Karona mempersiapkan single. Bisa diceritain nggak tuh singlenya? Kayak ceritain tentang apa gitu-gitu, spoiler dikit aja. Singlenya tentang, kalau genrenya masih sama ya sama yang sebelumnya. Masih metal rock gitu. Metal rock. Sih, ini agak lebih light sih menurut daripada yang sebelumnya musiknya. Kalau liriknya tentang meninggalkan masa lalu. Oke, jadi harus move on. Iya, harus move on. Karena kita yang terbaik, jadi mereka akan menyesal. Ngeri banget, ngeri. Sekarang kita berarti flashback dulu ya. Oke. Flashback. Aku suka flashback. Oke. Balik ke zaman kita masih jadi dede-dede gemes. Oke, Alasan Karona masuk JKT48 tuh apa sih? Alasannya karena saya ingin menjadi seorang idola. Nah, Karona tuh dari mana audisi JKT? Dari temen. Oh, dari temen. Jadi kan sebenarnya kan dulu nggak tahu ya konsep idol group itu gimana kan. Ngertinya kan cuma girl band, boy band ya kan. Apalagi zaman-zaman Korea. Ya kan, dulu kan masih aku suka fangirling Korea. Terus teman SMA aku ada yang, jadi kita sekelas itu suka Korea semua. Dia doang, ada 2 orang sih sebenarnya. Yang wibu. Iya. Jepang-Jepangan. Yeah. Terus dia ngasih tahu nih ada audisi JKT48 generasi 2. Apaan JKT aja gue nggak tahu ya. Iya, bahkan AKB bahkan nggak pernah ya? denger juga. Iya, sama-sama. Gitu, terus akhirnya ya udah kan dia kasih linknya. Ya udah aku cari tahu dong di internet. Terus ya udah singkat cerita kan tinggal isi formulir, tinggal kirim foto segala macem. Terus tinggal tunggu di calling kan? Tinggal tunggu di calling kan nggak sebenarnya nggak ngarap juga ya karena kan kayak udah sering juga ikut audisi gitu tapi kan kurang beruntung ya sebelumnya ya. Biasanya hoki-hokian juga nggak sih? Terus pokoknya waktu itu ya udah intinya singkat cerita ditelepon. Terus jadi ikut deh audisi. Jadi gemes deh. Terus Karona juga waktu itu pas audisi tuh kayak apa ya? Stylenya tuh ngeceling sendiri gitu gak sih? Jadi kayak orang pasti ngeh gitu loh. Beda sendiri ya? Beda kayak sendiri. Cinci Surabaya gitu. Tapi ya bener dulu masih medok banget ya? Iya bener. Dulu masih medok banget. Tapi sekarang dulu masih gak sih? Enggak, sekarang udah gak terlalu. Karena dulu deketnya sama siapa? Adeline ya? Adeline. Mainnya sama Adeline terus. Aca. Sama Aca juga, ya? Tapi sekarang masih deket banget gak sih sama Aca? Kayak masih kan cuma jarang ketemu juga. For your information, yang ngerekrut aku tuh Aca. best banget. Tadi kan karena cerita udah apa audisi kan. Nah, audisi apa aja sih pernah ikutannya? Kalau dari kecil audisi apaan aja ya? Audisi Mamma Mia pernah ikut. Mamma Mia? Iya seriusan. Terus waktu itu pernah mau ikut Idola Cilik tapi ternyata umurnya udah lewat. Udah gak cilik, udah gak cilik. Mau ikutan tua. yang idol yang gede kayak takut ya, saingannya udah kelas kakap kayaknya nih. Kan gitu. Lumayan, yang penting masuk TV gak sih? Ya kan kalau masuk TV dude, kan harus unik ya, kalau nggak bagus banget unik gitu kan. Terus apa lagi ya? Audisi Cherry Bell aku pernah juga. Serius? Bahkan waktu emang Cherry Bell pas itu ya, pas kita Gen 2? Pas Gen bentar. Waktu awal banget itu sebenarnya ada audisi, aku sempat denger gitu kan, yang sebelum terbentuk Cherry Bell-nya. Terus kan yang waktu kita mau masuk, apa kita udah masuk ya? Gen 2. Kayak kita udah masuk, ada audisi yang keduanya ya kan, yang masuk TV. Aku gak ikut dong pastinya itu. Iyalah. Itu terus apa ya? Iya itulah. Waktu aku ditelepon sama JKT, itu aku lagi perform jadi opening konser Cherry Bell. Oh, di Pekalongan, wow. di Jawa. Iya, emang Cherry Bell selama itu ya? Lama, dude, lebih duluan daripada Gen JKT 2 ya? Atau bareng Gen 1 ya? Aku lupa deh. Emang, kayak nggak mungkin deh sebelum JKT. Kayaknya waktu itu Cherry Bell ada karena JKT nggak sih? Enggak, dude, duluan. Serius? Duluan. Dulu tuh Ih parah, gue nggak tahu apa-apa masa. Yang barengan sama kita itu yang ini, yang udah ganti, yang Sarwenda kan jadi MC-nya Apa makanya. Seven Icon? Iya, Ya, kalau Seven Icon baru-baru ya? Yang jadi MC audisi kita kan Sarwenda, itu alumni Cibi. Kamu nggak tahu, jangan bilang sampai sekarang.
nggak inget deh kayaknya. Istrinya bukan nggak Ruben tahu. Onsu. Iya itu tahu. Iya, Maksudnya itu. mungkin nggak inget gitu. Nah, oke. Iya ya, seingat aku tuh Cherry Bell tuh setelah JKT. Maksudnya setelah Gen 2 gitu baru ada. Enggak, itu masih adeknya siapa sih? Tina Bell? Namanya lupa gue. Iya, Tina Bell. Ya, tapi kan sempet ya, apa yang kayak girl band gitu udah nggak aktif lagi kan. Terus sekarang mulai ada lagi kan. Ngikutin nggak? Ngikutinnya si siapa yang Tia? Tia, apa dia Tia? Jelas, keren banget ya. Ya keren sih. Cuman si Tia kayaknya ada itu ya di TikTok. Ya, gosip. Tapi si Tia ini loh, maksudnya dia benar-benar serba bisa ya, hebat ya. Iya, dia hebat sih. Gokil sih. Emang rezeki dia kalau dari JKT kayaknya. Iya. Naiknya pas keluar dari JKT. Jadi rupiin orang kita ya. Iya, hampir gue tadi Kan keceplosan. rupiin bagus ya. Terus waktu pas masuk JKT pas keterima itu perasaannya gimana awal-awal? Perasaannya it's my dream gitu kan. Akhirnya tapi emang kelihatan sih dari kecil kan udah mulai audisi emang jiwanya tuh entertainer gitu. Iya sih, emang dari TK sih ya diarahin. Buset, dari TK loh. Diarahin sama mama papa ke entertain. Cuma kan dulu kan ya belum ke kota besar kan. Kota besarnya ya paling Surabaya gitu kan. Ya udah, terus waktu emang punya impian aku pengen jadi girl band atau idol girl semacamnya gitu ya. Terus ya udah, ternyata puji Tuhan dikabulin ya. Ya udah, menjalani dengan serius. Aduh, Dari dulu serius. awal aku ambisius loh. Cuma ke belakang-belakang sudah menerima kenyataan. Udah lebih tabah. Iya. Kan dulu karena jadi center JKT. Iya, sempat awal-awal. Gak apa-apa, yang penting sempet jadi center kan. Iya, sebelum ada tim K. Ini nggak rasa rival terberatnya Corona waktu pas di JKT? Rival terberat. Gak ada rival. Iya. Kalau kamu siapa rival? Aku nggak ambisius. Iya sih, duduk iya. Aku nggak ambisius kalau ada di JKT. Aku nggak ada rival, aku semuanya jadi temen. Terus waktu pas gimana ya? Nggak jadi bahas itu. Ini Kita baca dulu. bahas aja nggak apa-apa. Waktu pas Corona udah tidak menjadi center lagi, ngerasanya gimana? Kayak apakah ngerasa kenapa ya kok gue bisa jadi udah nggak jadi center lagi, atau apa ada yang ngomongin tentang gue yang nggak baik-baik gitu? Sempet bertanya-tanya sih pasti kan, kayak kayaknya kalau secara bakat, secara talent Gue udah oke. udah oke ya. Mungkin gue kurang lucu ya. Atau mungkin apa ya, fan service-nya kurang ya kali ya, gitu kan. Mungkin kan pasti kan banyak pertimbangan ya buat Iya, dijadiin betul. center gitu kan. Selain atau mungkin gue kurang menjual. Gitu. Ya namanya juga bisnis ya, Dut. Iya betul sih. Ya kan? Iya, betul. Nggak salah sih, betul. Gak salah. Corona ada ini nggak pengalaman yang paling diinget banget, entah itu sedih atau seneng banget pas di JKT? Pengalaman apa ya? Terlalu banyak memoris. Jadi Iya, bingung. pilih salah satu aja yang Pengalaman. paling menyedihkan atau yang paling menyenangkan. Paling menyedihkan waktu last show-nya akustik. Nah, karena kan kayak kita beneran ngerasain dari nol yang Iya. kita kan nggak Dari bentuk secara iseng-iseng. manajemen. Iya, Iya, dari dari iseng-iseng. iseng-iseng kan. Terus ternyata responnya fans bagus, respon manajemen bagus, Sering akhirnya kita tampil. iya, sering tampil, bahkan lebih sering Bangga tampil banget ya. daripada Senbatsu. Apalagi Pat Gulali kemana? Pat Gulali apa nih? Iya. Gitu, jadi kan kayak sedih banget ya, kayak yang kita bangun harus berakhir di sini karena emang waktu itu kan 3 orang graduate kan, maksudnya keluar kan, udah nggak lanjut di JKT gitu. Corona terakhir ya, yang graduate terakhir di akustik ya? Iya. Enggak, Mas. Gen 2. Siska. Siska kan masih di dalam. Gimana lupa? Masih ada Siska, makanya masih ada Siska. Iya, masih ada Siska, makanya Siska solo. Iya, ya jadi kan. Oke, tadi apa yang menyedihkan, yang menyenangkannya? Yang menyenangkannya banyak banget. Oh, ini deh, waktu dikasih kepercayaan bawain lagu solo pertama kali. Aduh, apa tuh lagunya? Aku tersenyum sambil menangis. Ini gue kena royalti ya? Nggak apa-apa dong, kan mantan penyanyi ya. Iya. Mantan penyanyi nggak tuh? Nah, terus ya udah, jadi kayak seneng, kayak merasa ya kayak di apa sih, kayak dikasih kesempatan kedua gitu ya. Ya udah. Terus habis itu pengalaman memalukan kali ya, Dut. Oh, ya. boleh, memalukan, boleh. Waktu itu boleh. pernah waktu akustik juga, Dut. Jadi lagi perform di Japan Matsuri kan. Siang-siang panas
banget ya, terik banget. Iya. Itu matahari ngadepnya ke panggung gitu ya, bener-bener Kayak mau melek aja agak berat ya. iya bener. Itu udah bercucuran keringat. Terus habis itu part lagi aku nyanyi sendirian, lagunya slow gitu kan. Apa ya, kayaknya Goodbye Days atau First Love gitu, pokoknya lagu Jepang deh gitu ya. Lagi Utawari ya tuh. Masih inget aja loh Utawari. Lagi part nyanyi gue kan, dengan pedenya nyanyi terus maju ke depan, terus ternyata Belum waktunya. bukan, pitch-nya lepas. jadi Maksudnya kayak kecetit gitu loh dikit. Sumpah ya, itu malu banget, mana ada yang video ini dimasukin ke YouTube ya. Tapi kan jadi orang-orang tahu kalau itu nyanyinya live. Ya iya, tapi kan yang malu ya bun ya. Nggak apa-apa lah. Biasanya nyanyi live cuman ada Kadang backingan mic-nya nggak sedikit dinyalain aja. sama sound system di belakang. Kita nyanyi live ya, beneran live. Tapi karena mic-nya mati gitu. Iya. Seriusan. Jadi ya kalau kadang lagi hoki gitu nyalain ya kedengeran suaranya. Udah, suaranya kedengeran. Gitu. Wah, takut banget nih gue. Takut. Habis jadi dihujat. Takut banget. Nah, terus Corona berapa lama di JKT jadinya? 8 tahun setengah kayaknya ya. Lama ya, gue 7 tahun. Terus 8 tahun apa yang memutuskan Corona buat graduate? Karena aku sudah menjalani bisnis asuransi. Kan tadi aku udah bilang, jadi aku jalanin pas masih di JKT kan. Di 2009, pokoknya aku mulai 2019 pertengahan. Itu kan aku masih di JKT kan. Terus ternyata 7 bulan apa 6 bulan menjalani bisnis itu, gue jadi kayak ini deh, jadi kayak jelasin bisnis gue sendiri gitu ya. Gak apa-apa. Ternyata income-nya nyamain gaji gue. Ya mendingan Ya kan, makanya kan lebih percepatan income-nya lebih cepet. Jadi ya udah, why not gue seriusin gitu deh. Apalagi soalnya waktu itu di akhir tahun itu aku achieve ini omset buat naik jadi leader gitu, Dut. Jadi di 2020-nya aku udah jadi leader. Jadi kan sekarang jadi apa? ya sama masih leader. Masih leader udah paling atas. Belum sih, tunggu Tapi aja. udah oke lah ya jadi leader lah ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ada banyak yang diurusin karena ada tim-tim juga. Oh ya, tadi kan kita sempat cerita-cerita Corona pernah kerja kantoran juga. Tadi nggak disebutin sih, cuman aku tahu gitu kan. Betul. Itu di bidang apa, Kak? Bidang marketing juga. Marketing. Tetap Emang jiwanya. sebenarnya tuh aku nggak kuliah jurusan marketing. Tapi Cuma kan kita kayaknya kita setipe sehari-hari masih, juga iya. memarketingkan diri iya, kan, jadi sama kayak aja. bisa lah ya gitu kan. Karena sebenarnya semua pekerjaan adalah menjual, entah itu memarketingkan diri atau menjual Produk. barang atau produk atau jasa Iya, gitu. betul. Itu berapa lama itu? 8 bulan saja. Kenapa? Kok cuma 8 bulan? Gak kuat. Gak kuat sumpah. Kayak aku dulu mikir ya udah cobain dulu ya, Ya, kan betul. belum pernah kerja kantoran, iseng gitu kan. Kebetulan ada temen yang udah kerja di sana dan posisinya lumayan oke waktu itu kan dia. Jadi dia bantuin aku masuk. Jadi gampang keterimanya. Iya. Terus ternyata tidak semudah itu Ferguson. Jadi kayak nggak punya waktu me time sama sekali, Dut. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa emang? Kerjanya sih ini sih dari jam 10 masuknya, pulang jam 6. Oh, oke. Tapi after itu kan namanya juga agensi gitu. Jadi ya. kayak kerjanya kayak hampir Decking. 24 jam gitu ya? Iya bener. Terus kayak misal ada klien gitu minta dibikinin presentasi, dibikin proposal, ya udah gue mikir idenya apa gimana, terus gue yang bikin bukan PowerPoint sih, waktu itu di Canva. Bukan pakai. Ya udah, terus habis itu kita presentasiin gitu deh. Tapi seru sih sebenarnya ya awal-awal. Pengen coba gitu tapi kayak masih belum siap gitu. Iya, kamu mau coba aja. Tapi itu pas keluarnya kayak karena minta keluar gitu. Iya, aku bilang ke user aku. Oh, bisa emang kayak gitu ya? Apa tergantung kantornya? Tergantung kantornya ya, kalau tergantung kontrak kamu gitu. Itu Kalau kontrak kantornya berapa lama? aku kontraknya setahun, cuma aku bilang kayaknya aku kan sebenarnya emang di awal aku juga bilang aku ada bisnis juga kan. Nah terus aku ada manajemen juga gitu, jadi sometimes mungkin aku perlu izin gitu-gitu. Nah kayaknya belakangan tuh aku lagi sibuk banget kan dua-duanya. Waktu itu lagi single yang sama Aurel, sama lagi pokoknya lagi kenceng banget deh yang asuransinya gitu kan. Jadi takut gak kepegang dan pusing banget, bener-bener pusing banget, Dut. Kayak gue bisa meeting 3, bayangin Zoomnya 3 Wow. barengan, jadi gadgetnya dibagi-bagi. Akhirnya ya udah, daripada meledak gue bilang ke user gue deh,
mau fokus di asuransi. Jadi ya udah daripada gue membebani kalian, ya udah mendingan gue mundur gitu. Iya, tapi ya untung pengertian juga ya sebenarnya. Aku tuh kayak pengen coba kayak udah bikinin terus apa sih job street. Cuman kayak mau mulai agak-agak aduh kalau kantoran gue bisa nggak ya? Sebenarnya kan aku emang orangnya tipe yang kayak kayaknya nggak apa-apa gitu yang kerjaannya gitu-gitu doang, karena kayaknya nggak gampang bosenan kan. Introvert ya? Iya introvert kan, anaknya introvert. Cuman takut belum siap gitu loh, karena kan maksudnya nggak ada basic yang kayak tadi kayak karena nggak ada basic marketing segala macam. Tapi kan emang setipe aja gitu kan. Tapi kan pasti beda dong tekanannya. Terus belum tentu kayak mereka juga bisa terima kalau misalnya aku kan juga sambil streaming. Jadi kan pasti ya sama ngebaginya susah juga kan. Jadi kayak apa tunggu streamingnya kelar dulu ya, maksudnya kayak kontrak aku streaming kelar baru aku coba kantoran. Nah cuman kan nggak bisa dong aku coba kantoran terus kalau aku nggak suka aku keluar terus aku streaming lagi kan nggak bisa. Makanya jadi mikirnya agak berat gitu loh. Ya kamu ini dulu, kamu cari, kamu pengen yang kira-kira job desk-nya ngapain, yang kira-kira kamu nyaman dan kira-kira masih bisa dibagi-bagi waktunya. Ya harus cari yang nggak terlalu berat sih kayaknya. Terus kalau mau gampang cari kenalan orang dalam, ya kan? Minta bantuan ke dia buat masuk dan kayak maksudnya kira-kira di dalam kayak gimana sih apa kerjanya, boleh cabut-cabut nggak, maksudnya yang penting kerjaan apa beres, iya, apa beres. gimana, apa emang harus yang di kantor terus gitu kan. Ya udah terus cobain aja 3 bulan kan ada probation. Kalau misalnya gue gak cocok ya keluar aja. Nanti deh cari-cari lagi yang kerjaan yang kira-kira enak ya. Oke, karena Apa nih pertanyaan selanjutnya? balik lagi tadi ya, saya tadi lupa ditanyain. Yang lagu singlenya Karona itu Karona sendiri yang nulis lagunya? Bukan, jadi lagunya ciptaan dari Kak Catur. Dia itu dulu pencipta lagu-lagu JKT, lagu-lagu Cherry Bell. Oh, Cherry Bell. Tetap berputar di dunia itu ya. Gitu, tapi genrenya beda sendiri emang yang ini yang dia bikin. Emang Karena yang kan rock. nyesuaiin Karonanya kan? Enggak, karena sebenarnya itu lagu udah ada, Dut. Oh. Jadi udah ada, terus kayaknya mungkin dia cari-cari siapa ya yang cocok bawain. Terus manajemen aku ngusulin aku kan. Nawarin aku dulu, mau nggak lagu ini? Mau. Oke, bagus. Terus ya udah. Karena emang kebetulan karena suka rock kan. Iya. Terus bikin demo kan, pakai suara aku. Terus Kak Caturnya cocok. Jadi ya udah lanjut. Nah, terus kalau misalnya Karona dikasih kesempatan buat nulis lagu sendiri, kira-kira mau kayak gimana? Mau curhat. Mau curhat? Iya, biasanya emang orang Iya. kalau buat lagu dari pengalaman pribadi sih ya. Bener. Jadi karena kalau curhat kan mungkin orang bisa relate dan jadi Oh lebih iya, cocok betul, sama betul. lagunya kan. Kalau genrenya mungkin ya masih seputaran pop rock. Pop rock. Kalau yang kayak hard banget kayaknya kan kurang masuk ya mungkin di pasaran Indonesia, di telinga orang Indonesia gitu. Mungkin Justru jadi kayak bukannya orang segmented. Indonesia sukanya lagu-lagu mellow ya? Iya, yang rock banget, yang hard. Oh, Itu takutnya iya, oh, takutnya nggak hard. masuk kan. Oh iya betul-betul. Jadi emang harus agak nggak boleh idealis dulu ya. Kayak Isyana. Tapi ada rencana nggak misalnya mau genrenya yang lain selain pop rock? Genrenya yang lain aku sebenarnya bisa banyak. Tentu saja. Tapi nggak expert. Jadi yang aman sih di pop rock. Tapi kalau mungkin dikasih kesempatan buat cobain lagu lain ya mungkin bisa keroncong. Dangdut, Boleh. dangdut kan pernah. Oh iya, dangdut. JKT dangdut, JKT dangdut bentar betul. doang tuh. Terus kalau jazz sih aku agak susah sih jujur. Soalnya suaranya nggak bisa yang belting yang keriting gitu loh. Keriting-keriting. Aku Belum sih bisa. bukan penyanyi ya, jadi aku mendukung Karona aja. Tapi Karona udah coba-coba nulis lagu sendiri gitu, iseng-iseng lah. Belum sih, belum mulai lagi. Dulu terakhir kali bikin lirik waktu sama akustik. Sekarang sih belum. Mungkin nanti tunggu aku Rilis single-nya gabut. dulu. Iya. Mau tunggu gabut dia bilang. Tunggu aku rilis dulu nih, Iya. satu kelar terus ya udah nanti Baru kalau mengisi waktu iya. kosong aku tulis lirik. Boleh. Nanti ditunggu ya kita yang lagu yang dibuat langsung oleh Karona. Siap. Mantap. Kemarin aku buka Q&A kan Iya, di aku lihat Instagram. yang pakai video aku. Iya, pakai video. sama. Tapi itu bener-bener pas banget di Karona, aku amazed gitu. Aplikasinya keren nggak? Karena harus cari yang mukanya mirip sama kita. Iya, pas sih kebetulan itu ya. Ini ada pertanyaan dari Andre_Junaidi. Oke. Dudut tanya Maharona ya dan send alamat ber-OTW langsung. Ih. Hah? Alamat?
mau minta alamat karena biar bisa langsung dilamar maksudnya gitu. Lu kirim aja ke kantor. Jadi ngelamar kata ngelamar nggak boleh disebut. Cut. Dari Deriasmi 88, karena kemana aja ngilang ya katanya. Hah? Kamu gak follow IG aku ya? Parah banget. Tapi emang aku jarang update di feed sih sejujurnya ya. Bingung gitu mau update apaan. Jujur aku juga sebenarnya sempet di masa aku bingung banget mau nge-feed. Terus aku juga kan orangnya nggak terlalu suka foto-foto ya. Jadi kalau sekali foto baru banyak gitu. Sama. Ya kan gitu Sama, ya. iya. Terus kayak tapi kita kan public figure ya. Terus tempat untuk kita menyalurkan ya kayak misalnya nunjukin kita tuh kayak gimana di sosmed gitu kan. Jadi ya udahlah nge-feed aja gitu kan. Pokoknya ada kesempatan foto nge-feed gitu. Walaupun bingung juga sih. Iya kayak dulu awal-awal aku foto upload 3 biar rapi gitu kan feednya. Lama-lama kayak susah juga ya harus dikonsistenin 3. Iya. Ya udahlah. Terus belum kalau misalnya ini ada endorsean masuk. Iya, bener, terus kan. nyelip di satu kan jadinya rusak tuh. Feednya aku juga tadinya kan 3 terus jadinya ya udahlah ngacak aja udah pusing. Lanjut dari Praswidi 48. Bagaimana kesan-kesan Ciron sama teman-teman generasi 2? Kesannya Gen 2 adalah generasi paling kompak. Gen Paling kompak ya, meskipun kita kan after graduate kita nggak semuanya lanjut di entertain ya. Nggak kayak gen-gen lainnya yang tetap kayaknya masih fokus di di entertain. influencer segala macam. Kalau kita tuh ada yang kerja kantoran, ada yang ibu rumah menikah, tangga gitu. Tapi tetap kita masih sering kumpul gitu kan. Terus kita bikin arisan dulu nih aku tuh malas keluar rumah Kak, jujur. Bukan kayak ya diajakin arisan aku malas keluar rumah. Aku tuh anaknya rumahan banget biar keluar rumah ya. Biar ketemu offline. Bisa sih kalau mau ketemu ya ini apa gini. Kalau mau ketemu ya itu aja, ajak aja gitu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir dari Alliance_JKT48. Hal yang menjadi titik balik kamu saat masih menjadi member dan setelah lulus. Nggak ada sih titik baliknya ya. Apa ya? Kan belum sempet ngedown. Iya. Ngedownnya mungkin pas di dalam kayak mungkin tanggal tua tuh. Kalau sekarang gue nggak pernah tanggal tua ya. Iya, enak. Gajian tiap minggu. Apa gue gabung aja? Boleh banget. Nggak bisa, gue ngelobi orang. Yaudah, kalau gitu terima kasih karena udah mau diundang ngobrol-ngobrol di SNK Talk. Mungkin ada sosial media yang mau dipromosikan atau apalah. Boleh buat followersnya Sinka atau viewersnya Sinka nih yang belum follow IG aku, follow Rona_ang. Ang ya bukan eng. Oke, yaudah kalau gitu terima kasih. Jangan Dadah. lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.